Kalau mau jadi pimpinan yang baik, maka harus jadi anak buah yang baik dulu. Karena tidak mungkin bisa jadi pemimpin yang baik kalau anak buah saya tidak bagus. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Jadi kita arahkan semua sivitas akademika UMI ini, termasuk mahasiswa, untuk senantiasa setiap aktivitasnya itu tidak boleh hilang kehadiran Allah dalam dirinya. Itulah ulul albab. Ya, inilah visi misi yang kita oleh pendiri UMI. Karena ini perintah atasan, maka saya anggap itulah Makassar itu namanya siri napace. Ya. Dia merupakan tanggung jawab, karena kalau siri itu malu kalau tidak tercapai. Ya. Bahkan bisa mundur kalau ada amanah yang diberikan dan tidak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh ya. Tokoh Prof. Basri Moding. Beliau ada Rektor Universitas Muslim Indonesia. Saya berbahagia sekali bisa kita bertemu dengan beliau. Ini suatu menurut saya pribadi seorang pribadi yang menarik ya, sehingga saya pikir perlu ditonjolkan. Ini agak susah kita mencari tokoh idola ya. Ini agak subjektif karena itu pendapat pribadi saya. Tetapi saya harap anak-anakku terutama yang golongan milenial ikuti perbincangan ini untuk bisa menyimak. Sekarang kan banyak terjadi bahwa seseorang itu menjadi tokoh karena memang orang tuanya tokoh film, karena orang tuanya pemain film atau apa. Ini pribadi yang menarik. Nanti kita akan simak bagaimana beliau mulai dari masa kecil sampai menjadi rektor satu perguruan tinggi swasta yang sangat ternama di kawasan timur Indonesia ini, bahkan di kawasan nasional ya, di tingkat nasional. Itu pengantar saya dan terima kasih Prof. telah berkenan untuk berbincang dengan kami. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Basri, saya ini orang kampung, Prof. Basri juga barangkali orang kampung ya. Boleh bercerita sedikit tentang masa kecilnya, bagaimana sebetulnya? Silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kecil memang dididik keras. Oh, didik keras. Kebetulan karena bapak saya itu kepala kampung. Kepala kampung. Jadi kepala kampung dulu banyak galarang ya. Galarang kalau di ini. Kebetulan saya lahir di Ponto. Itu tepat 18 Agustus 1963. Jadi bapak saya itu galarang itu kurang lebih 20 tahun ya. Oh, belum ada masa jabatan bilang 5 tahun. Nggak ada. Nah, kemudian saya itu sekolah SD kelas 1, nanti kelas 4 itu baru bisa membaca. Karena dia saya tidak pergi sekolah, naik kelas terus. Karena anak galarang. Karena kepala sekolahnya itu segang sama bapak saya. Nah, itu. Nanti kelas 4 dia baru bisa membaca terus. Di situ karena selalu kita dihukum di jadi meme ini, akhirnya saya mulai di situ Tapi saya sejak SD itu sudah cari uang sendiri. Karena saya anak pertama laki-laki, saya sudah bisa cari uang. Karena orang tua saya itu banyak anaknya, kemudian tidak ada yang sekolah. Karena tamat SD, kakak saya itu sama SD sudah kawin semua. Bahkan saya dulu tamat SMP itu sudah diambil. Sudah dijodohkan. Jadi saya langsung lari ke Makassar tanpa ini. Tapi di waktu SD itu saya sudah cari uang. Saya bikin gula merah sendiri. Jadi saya manjat itu pohon lontar apa semua itu. Iya. Jadi nanti sudah itu baru mama saya yang masak jadi gula merah.
Terus masuk SMP, begitu saya keliling ke Bantai, ke Bulukumba, potong padi, kemudian saya dapat sewa di situ. Ya. Jadi setelah itu saya ke Makassar. Ke Makassar lagi ini kan tinggal rumahnya keluarga. Di situ ada 2 tahun ya. Saya bekerja itu ya lebih keras lagi. Saya mencuci, setrika, semua saya kerja. Ya. Kalau dulu masih tinggal di rumah orang tua, ini tinggal di rumahnya orang lain. Harus kerja sendiri. Kerja sendiri. Wah. Di situ juga mulai saya masuk organisasi ya. Kemudian senat, badan program mahasiswa, kemudian resimen mahasiswa. Yang jelas mulai dari SD sampai sarjana itu perjuangannya saya luar biasa. Dan di situ sudah mulai saya tidak biaya dari orang tua itu, karena orang tua pertama kan 3 istrinya. Jadi banyak terbagi-bagi itu biaya. Bagi-bagi. Dan alhamdulillah semua anaknya ini cuma 2 yang punya 2 ibu yang punya anak. Dan sekarang ini alhamdulillah setelah saya jadi contoh, maka semua sampai ke bawah itu tidak sarjana, semua sarjana. Karena saya duluan yang menerobos keluar dari keluarga. Dan juga saya yang pertama meninggalkan tradisi kawin dengan sepupu. Akhirnya saya punya adik semua tidak ada yang kawin dengan keluarga. Karena ikut sama. Iya. Karena pikiran saya ini keluarga ini harus berkembang. Yang paling berkesannya itu adalah ketika saya ke Makassar, tempat tinggal susah ya. Baru saya dititip di sebuah rumah yang memang orang itu ada 300-an tukang becaknya. Dan itu saya dikasih tugas untuk mengawasi. Juragan beca. Tapi intinya pesan orang tua saya waktu saya ke Makassar itu adalah bahwa karena lagi tahu itu tak galak. Itu ya. Jadi kejujuran. Karena kejujuran satunya kata dengan perbuatan. Itu yang paling dia terangkan sama saya. Karena kalau kamu tidak jujur, itu nilainya sudah dianggap lebih rendah daripada binatang. Itulah mungkin. Ya. Itu nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, selain kejujuran, ketegasan, seperti itu, Prof ya. Sebenarnya itu orang tua saya itu paling tegas dalam membina. Saya pernah waktu masih SD itu ada masyarakat ya, ada warganya itu mencuri, itu dia ikat di pohon kayu. Dia di pohon kayu, kemudian dia pukul. Saya menangis pada saat itu. Saya menangis, loh, keras sekali. Kemudian yang paling berkesan lagi waktu saya punya Anto itu nenek saya itu. Itu adik bungsunya, saya punya bapak itu, gara-gara masuk aliran itu, ada fotonya Nabi Muhammad itu dia sendiri yang bawa masuk, dia suruh tangkap, dia share di Koni. Ya. Jadi terus ditanya kenapa kasih begitu, nah itu saudaramu, dia bilang daripada saya nanti masuk neraka, lebih baik saya sekarang saya ini. Ya. Karena saya lebih takut neraka daripada ini. Iya. Ini orang tuanya sendiri, mama kandungnya sendiri, dia menangis, dia tidak peduli kan, karena ini salah ini. Nah, cuma orang tua saya ini kan orang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Dia hanya bisa membaca Al-Quran saja. Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ya dia banyak mengajar saya Al-Quran. Tapi menulis dia. Makanya waktu mau diangkat jadi kepala desa saya larang, jangan. Karena itu lebih banyak masalah. Ya. Itu pertanggungjawaban jahat nanti kalau desa lebih tinggi lagi. Jadi kebetulan nanti sudah ada adik yang bisa melanjutkan itu. Jadi rupanya Prof Basri Moding ini lahir dari suatu keluarga yang katakanlah kurang berpendidikan ya. Tidak berpendidikan, tetapi dibekali dengan sifat-sifat ketegasan, kejujuran, dan tampaknya inilah yang dibawa oleh beliau masuk sampai di perguruan tinggi di UMI. Kalau selama di UMI ini pernah menjabat apa saja, Prof? Alhamdulillah di UMI kalau mulai dari awal itu saya pernah di fakultas itu, fakultas ekonomi, kepala subbidang kemahasiswaan, sekretaris jurusan manajemen, kemudian pernah jadi manajer BNT di Bone,
Kemudian pernah jadi asisten direktur 1 Sandwich kerjasama UMI dengan Malaysia. Kemudian pernah wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi. Kemudian asisten direktur 1 Pasca Sarjana. Kemudian direktur Pasca Sarjana 2 periode selama 8 tahun. Setelah itu baru jadi rektor. Ini terutama orang muda ya, orang milenial ini menjadi perhatian. Bayangkan dari orang kampung dididik secara tegas, keras, tapi jujur, kemudian masuk di perguruan tinggi, masuk di UMI. UMI luar biasa, satu perguruan tinggi yang besar, namun penuh dinamika. Ini perguruan tinggi ini terkenal sekali dari dulu, itu sifat militansi dari mahasiswanya, dari dosennya, sehingga nyaris keras ya. Nah, selama Prof. Basri ini menjadi pemimpin, tentu saja bersama dengan yang lain-lain, kiat-kiat apa yang dilakukan sehingga UMI ini luar biasa. Kalau lihat keadaan sekarang ya, saya pernah koordinator Kopertis, saya pernah dosen UMI, sehingga banyak tahu tentang UMI. Sekarang ini alhamdulillah saya menjadi puas melihat keadaan perkembangan. Kira-kira apa selama Prof. Basri itu menjadi pimpinan di UMI ini, mulai dari jurusan, di pembantu direktur dan apa? Dan jadi saya punya resep, dan ini saya sampaikan kepada selama saya rektor, bahwa kalau mau jadi pimpinan yang baik, maka harus jadi anak buah yang baik dulu. Karena tidak mungkin bisa jadi pemimpin yang baik kalau anak buah saya tidak bagus. Makanya setiap saya tidak pernah menyusahkan waktu saya anak buah, karena saya memang dididik dari waktu jadi mahasiswa. Saya hampir semua organisasi kemahasiswaan saya masuki. Jadi saya pernah sekretaris Badan Program Mahasiswa, Ketua Umum Senat Mahasiswa, Komandan Resimen Mahasiswa Batalion 4 Kopertis, Ketua Umum SAR, bahkan pernah Ketua Umum Ulul Albab. Jadi organisasi-organisasi ini yang membuat saya banyak pengalaman, sehingga saya banyak menerapkan manajemen public relation, jadi open management. Karena prinsip saya, kalau kita open management, semua bertanggung jawab. Ketika ada keputusan bersama, maka keputusan bersama ini kita harus jaga bersama juga. Ya. Karena kalau tidak, itulah yang biasa organisasi ada subsistem yang tidak jalan. kemudian begini, Prof. Ini semua juga orang tahu. Ada beberapa prestasi yang dicapai oleh UMI sekarang ini ya. Mungkin satu-satunya perguruan tinggi di luar Jawa ya, yang punya keunggulan-keunggulan yang alhamdulillah itu patut dibanggakan oleh kita semua. Orang Sulawesi Selatan itu membanggakan. Prestasi apa itu yang ada? Ya, yang pertama dulu saya ceritakan dulu, Prof. Jadi, memang waktu saya diangkat rektor itu 1 minggu setelah dilantik, saya ditelepon oleh Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Profesor Dr. Iman Suramdi. Dia menyampaikan bahwa Pak Rektor, sekarang ini UMI harus dibenahi khususnya akreditasi. Pada saat itu besoknya itu saya langsung rapat ini koordinasi ya. Walaupun pada saat itu belum ada UR yang resmi ya, tapi saya sudah panggil ketua penjagaan mutu. Kemudian saya kasih tugas harus dibedah semua apa permasalahan sehingga kita tidak ini. Nah, dari situ karena ini perintah atasan, maka saya anggap itulah Makassar itu namanya siri napace. Dia merupakan tanggung jawab, karena kalau siri itu malu kalau tidak tercapai, bahkan bisa mundur kalau ada amanah yang diberikan dan tidak tercapai. Itulah yang membuat saya bahwa ini adalah tanggung jawab siri dan saya harus lakukan. Sehingga setelah rektor dan wakil rektor sudah lengkap, maka saya sudah kasih pembagian tugas, dan alhamdulillah tugas ini semua saya tanggung jawab, termasuk ya pernah suatu ketika ada kunjungan KKN,
saya sampaikan kepada semua itu rektor, bawa semua masing-masing tugasnya, bukunya bawa. Dalam perjalanan saya akan tanya, rektor bertanya. Ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa menjawab, turun di jalan. Ya. Jadi ini harus serius, karena kalau saya dikasih tugas dan tidak berhasil, maafkan saya, siri. Ini artinya kalau siri dan tidak tercapai itu kan luar biasa. Ya, orang merantau tidak akan kembali kalau dia tidak berhasil. Ya, ini. Alhamdulillah 5 bulan kemudian, 5 bulan karena saya lanjut tanggal 5 Juli, kemudian 19 Desember 2018 keluar pengumuman UMI terakreditasi A. Dan itu adalah salah satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia di luar Jawa. Akreditasi institusi. Institusi. Jadi akreditasi institusi. Salah satunya. Bahkan UMI lebih duluan daripada Universitas Islam Alauddin. Sudah duluan. Hampir lagi dijumpai UNM. Jadi alhamdulillah, bahkan ada banyak PTN di luar di luar Jawa belum terakreditasi A. Nah, inilah yang membuat ini. Kemudian sampai kemarin bulan lalu, alhamdulillah ada prestasi yang luar biasa yang dicapai UMI adalah ada 3 program studi yang dari A ke unggul. Ini di luar, bahkan di Indonesia misalnya magister akuntansi itu baru 2 yang unggul. Itu unggul, akuntansi itu unggul. Itu di atasnya A. Baru UGM dengan UMI saja. Alhamdulillah. Ini jadi satu PTN UGM, satu PTS UMI. Kemudian magister hukum juga di satunya luar Jawa, magister hukum yang unggul, PTN PTS. Ilmu manajemen juga S1 kita juga unggul. Ini adalah intinya ini adalah karena kita menerapkan manajemen kebersamaan, manajemen jamaah. Ini semua integrasi, keterpaduan antara mulai dari ketua pembina, ketua pengurus, ketua pengawas, pimpinan universitas dan pimpinan unit, fakultas, lembaga. Ini kita satu jamaah. Satu jamaah. Jadi jamaah yang dimaksudkan di sini sesuai dengan konsep ketua pembina bahwa kalau pimpinan mengatakan duali, maka semua mengatakan amin. Tidak boleh ada yang tidak. Itu ada satu sistem ya. Ada satu sistem. Jadi itu yang sekarang ini saya coba terapkan. Ya. Dan alhamdulillah dengan konsep jamaah ini, ya itu tadi. Ya tidak ada. Bahkan saya telah sampaikan kita jalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di UNI. Karena kalau kita jalan sesuai aturan yang ada di UNI, maka enak tidur, tidak ada beban. Tapi kapan kita keluar itu, kita akan dihantui. Pertama dihantui oleh aturan sendiri karena kita melanggar, lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ini luar biasa ya. Artinya begini. Satu istilah jamaah. Jadi ini satu jamaah. Satu sistem. Yang kedua ialah ikuti peraturan. Kemudian ini satu lembaga dakwah karena ini Islami. Yang menarik buat saya ini ialah bahwa ternyata kemajuan yang dicapai oleh UMI itu di bawah Pak Rektor Basimuddin ialah nilai siri, harkat martabat, harga diri ya. Dan itulah yang beliau tegakkan sehingga alhamdulillah itu dapat diperoleh dengan ada beberapa yang menjadi nilai unggul. Dan itu suatu kebanggaan buat kita semua. Nah, sekarang biasanya begini, Prof. Ini yang saya mau tanya. Ini karena biasanya itu siri dipadankan ya bersama-sama dengan ini kepribadian kita orang Sulawesi Selatan. Siri na pace. Nilai siri sudah ada. Kalau pace ada penerapan pace juga di UMI ini selama Prof jadi rektor atau selama menjadi pimpinan. Jadi pace itu contohnya UMI selalu terlibat. Misalnya saja ada bencana di Mandar, di Poso. Baru-baru ini kebakaran, alhamdulillah kemarin UMI dengan majelis taklimnya bahkan tadi ini sudah berangkat lagi itu memberikan bantuan ya. Jadi itu kita merasa bahwa mereka itu adalah saudara kita. Jadi itu yang dianut UMI ya. Kalau di cuma UMI ini
saya tidak membuat suatu kelompok tertentu, tapi semua jalan. Jadi fakultas misalnya di Mandar, banyak fakultas yang masing-masing membawa dengan kemampuannya masing-masing apa semua. Karena di samping adalah interaksi jamaah, silaturahim, daripada kita koordinator sendiri-sendiri, maka kalau dia ke sana samping juga promosi bahwa ini ada fakultas FTI, ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi. Akhirnya dikenal di situ. Itu juga salah satu jamaah dan memperkenalkan bahwa kita di sini terlibat semuanya. Saya dengar ada yang menarik di sini, Prof. ATM beras, apa itu? Itu ATM itu beras dalam rangka pace juga untuk keprihatinan kepada sesama. Jadi ini memang banyak taklim UMI ini, alhamdulillah luar biasa nih programnya. Yang pertama, ini ATM beras ini yang pertama di Indonesia perguruan tinggi. Luar biasa. Belum ada perguruan tinggi yang menggunakan ATM beras. Hanya UMI perguruan tinggi salah satunya. Kemudian jamaahnya ini ATM beras ini adalah para fakir miskin yang ada di dekat samping kampus ya. Kemudian yang juga pegawai-pegawai UMI yang dibawa ya. Dan itu dari setiap bulan itu 4 kali. Kemudian sudah lebih 100 ini anggotanya. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa. Dan yang paling bagus ini adalah semua program-program Majelis Taklim ini tidak pernah kita kasih dana dari Desas. Tapi dia semua yang melakukan integrasi komunikasi dengan para alumni dan para yang mau jadi donatur, itulah yang membanggakan kita. Itu anggota itu orang Muslim, Prof. Ya. Yang menjadi anggota TM itu apakah terbatas hanya orang Muslim saja? Sebenarnya ini justru ini yang bagusnya karena UMI tidak ada yang bukan Muslim saja, ada yang non Muslim, Prof. Orang Muslim. Yang non Muslim jadi anggota ATM itu. Iya. Jadi setiap bulan juga datang. Jadi siapapun juga yang mau bersedekah ke situ, apakah dia Muslim atau non Muslim. Iya. Seperti ini menarik. Bahkan yang menerima saja menerima beras non Muslim ada. Dan yang menjadi anggota yang menyumbang itu donaturnya bukan Muslim, boleh. Dan yang menerima juga boleh. Tidak harus orang Muslim. Iya. Dan itu sudah ada yang menerima non Muslim. Ya, ini suatu saya pikir begini. Ini salah satu penyebab kenapa sampai orang-orang itu berselera untuk menyumbang, karena ternyata UMI ini sebagai satu lembaga yang dipercaya. Kalau menyumbang ke situ, insya Allah tidak akan salah jalan itu, karena selama ini integritasnya luar biasa. Ada ketambahan-tambahan sedikit sebelum kita akhiri, Prof. Pesan-pesan untuk Ya, alhamdulillah yang saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini UMI sedang membangun khususnya karakter ya. Ya, tentunya ini karakter kita berusaha karakter insani, karakter yang terbaik, karakter sempurna. Sehingga nanti dengan adanya pesantren UMI, yaitu pesantren Mukhlisin Para Lampe yang kita jadikan sebagai produk unggulan, maka semua mahasiswa baru sekarang ini besok masih angkatan kelima lagi, Prof. Angkatan kelima yang di pesantren kilat. Pesantren kilat. Karena ini pandemi maka kita virtual. Semua mulai dari pimpinan, bahkan yang mau jadi pimpinan, mau jadi dosen, mau jadi karyawan, tidak boleh memegang amanah kalau tidak melalui pencerahan kalbu. Dari pencerahan kalbu ini kita lihat mana yang bisa jadi pimpinan, mana yang tidak bisa. Karena kita punya misi UMI itu bagaimana melahirkan manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah. Luar biasa. Jadi menghasilkan berilmu amaliyah ini adalah bagaimana menciptakan manusia yang berorientasi pada ulul albab. Ulul albab ini adalah kita tahu allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Jadi kita arahkan semua sivitas akademika UMI ini termasuk mahasiswa untuk senantiasa setiap aktivitasnya itu tidak boleh hilang kehadiran Allah dalam dirinya. Itulah ulul albab. Ya, inilah visi misi yang diciptakan oleh pendiri UMI. Jadi menghasilkan manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah. Intinya adalah manusia ulul albab. Ya. Barangkali tidak terlalu penting untuk saya menyimpulkan, tetapi dari pembicaraan kami dengan Prof. Basri Modding ini luar biasa ya.
sama dengan saya, orang berasal dari kampung. Beliau orang kampung, dilahirkan oleh orang tua yang nyaris buta huruf ya, kecuali huruf Al-Quran ya. Kemudian dididik secara tegas tapi jujur ya, keras, dan menghadapi persoalan-persoalan di suatu universitas yang begitu besar. Dan alhamdulillah, ini yang saya katakan kepada, terutama lagi kepada orang milenial ini, anak-anak muda, mari kita bercontoh seperti ini. Tidak harus bahwa kita harus mendapat fasilitas yang bagus untuk bisa mendapat pendidikan. Coba bayangkan, siapa bisa bayangkan seorang orang tuanya itu katakanlah nyaris buta huruf, kemudian melahirkan seorang yang bergelar profesor, doktor, SE, MSI ya. Kemudian menjadi pimpinan satu perguruan tinggi yang ternama dengan keunggulan-keunggulan yang diperoleh terutama selama beliau menjadi pucuk pimpinan. Sekira itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih Prof. Basri. Alhamdulillah, selamat Ki, insyaallah. Semoga nilai-nilai agama, nilai-nilai kearifan lokal ini dapat tetap dipertahankan, karena itu adalah identitas bangsa kita, terutama yang ada di Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.